Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Irwabik dengan 3 di NIM terakhir 103. Saya dari kelas Praktikum D, Program Studi Teknik Irigasi Otomasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen task free RTOS, khususnya pada microcontroller ESP32 dan STM32. Mengapa beralih dari superloop ke RTOS? Pertama, kita perlu beralih dari arsitektur tradisional ke RTOS. Pada sistem bare metal atau superloop, program dieksekusi dalam satu loop melingkar. Kelemahannya sangat rawan terjadi bottleneck jika ada suatu proses yang menekan waktu lama. Supaya leadnya RTOS menggunakan preemptive scheduling seperti yang terlihat pada ilustrasi. Task dengan prioritas tinggi bisa langsung mengambil alih atau mempreempt task prioritas rendah secara instan, menjamin deterministic timing atau waktu respon yang dapat diprediksi. Hal yang mustahil dijamin pada sistem bare metal saat beban kerja makin berat. Standar industri embedded system. RTOS saat ini telah menjadi standar industri dalam pengembangan embedded system. Mengapa demikian? Pertama, karena ukuran sangat minimalis, memakan kurang dari 10 KB ROM dan 1 KB RAM. Kedua, portabilitasnya luar biasa karena mendukung lebih dari 35 arsitektur microcontroller. Ketiga, RTOS dibekali fitur sinkronisasi penuh antar proses seperti QoS, Mitux, dan timers. Dan yang paling penting, lisensinya terbuka penuh menggunakan MIT license sehingga gratis bahkan untuk rilis komersial. Anatomi fundamental sebuah task. Jadi ada 3 komponen fundamental, yaitu task control block atau TCB, ada breadboard stack, dan ada entry function. Arsitektur memori stack independen dari sistem heap. Terkait memori, RTOS menggunakan alokasi dinamis yang terdirigasi. Setiap kali sebuah task dibuat, sistem akan mengambil seluruh jumlah ruang memori dari sistem heap lalu mendedikasikannya secara permanen menjadi staf pribadi atau task tersebut. Hal yang paling krusial di sini adalah perhitungan ukuran stack. Jika kita salah memperhitungkan kedalaman fungsi atau terlalu banyak menyimpan variabel, maka terjadi stack overflow yang mengakibatkan sistem crash. Siklus hidup atau state transisi. Dalam operasinya, sebuah task memiliki siklus hidup dan bertransisi antar state. State utamanya adalah running, di mana task tersebut sedang menguasai GPU. Jika ia sedang menunggu I/O atau timeout, ia akan turun ke state block. Saat eventnya terpenuhi, ia masuk ke state ready untuk mengantri. Scheduler kemudian akan menyeleksi task dengan prioritas tertinggi dari kesimpulan yang berstatus ready untuk kembali dieksekusi. Algoritma scheduler, preemptive, dan priority based. Bagaimana scheduler memilih task? Algoritmanya berbasis prioritas. Aturannya mutlak. CPU adalah selalu mengeksekusi task prioritas tertinggi yang ada di unrun ready. Jika ada high priority task masuk, low priority task akan langsung dipaksa minggir. Namun jika ada beberapa task yang prioritas sama persis, scheduler akan melakukan time phasing atau membagi jatah waktu CPU secara bergantian di antara mereka di setiap putaran sistem tick. Context switching dan sistem tick. Proses pergantian task ini dinamakan context switching. Saat sinyal interrupt atau tick berbunyi, sistem memaksa berhenti task yang sedang jalan. Misalnya, task A merekam satu registernya, lalu menyimpannya ke TCB milik task A. Setelah itu, sistem memanggil status dari TCB task B ke dalam CPU untuk mulai dijalankan. Frekuensi terjadinya hal ini diatur oleh tick rate. Contohnya 1000 Hz, berarti evaluasi dilakukan sistem setiap 1 milidetik. Implementasi STM32. Sekarang kita tinjau implementasinya pada microcontroller STM32, khususnya menggunakan arsitektur single core ARM Cortex M3. Integrasi RTOS di sini biasanya disebutkan sebagai middleware melalui generator STM32 GPMX. Yang perlu diperhatikan, satuan ukur
stuck pada STM32 adalah dalam hitungan words, di mana satu word sama dengan 4 bytes. Decode defaultnya juga biasanya diatur pada di 1000 Hz. Implementasi SP32. Berbeda dengan STM32, SP32 memiliki arsitek dual core yang bertenaga tinggi. VRTX dan SP32 sudah dimodifikasi dan tertanam penuh di dalam framework dasar SPEDF. Fitur pamungkasnya adalah Core Affinity, di mana kita bisa menentukan spesifik di core mana tas berjalan, misalnya Wi-Fi dan core 0 dan permusuhan sensor di core 1. Satuan start di SP32 diukur murni dalam satuan bytes dan default tick rate-nya bisa lebih efisien daya di angka 100 Hz. Hardware dan RTOS Implementation Metric. Saya menyajikan matriks perbandingan perangkat keras dan implementasi RTOS antara STM32 dan SP32. Poin penting yang wajib diingat adalah perbedaan satuan ukur start tadi. Pada STM32 dan pada STM3 start serta fitur penempatan core spesifik yang hanya ada di arsitektur multicore seperti SP32. Dalam pengembangan embedded system dengan RTOS, pasti menemui beberapa kendala. Tabel ini adalah rangkuman diagnosis dan solusinya. Misalnya ada tas yang tidak mau berjalan, coba naikkan prioritasnya. Jika sistem diam total, mungkin ada tas yang memiliki CPU yang tidak melakukan yield. Solusinya berikan fungsi penanda seperti V, tas delay, atau jika sistem tiba-tiba hard fault besar, kemungkinan memori stuck kelebihan beban sehingga ukurannya harus besar. Agar sistem kita benar-benar stabil dan deterministik, direkam 3 pilar base. Pertama, pastikan desain tas independen dengan menggunakan fungsi blocking. Jangan membuat loop kosong. Kedua, atur hierarki prioritas secara ketat. Prioritas tinggi murni hanya untuk real time event. Ketiga, alokasi memori sebaiknya statis. Sisanya mungkin menghindari membuat dan menghapus tas secara terus-menerus dalam program utama agar memori tidak terfragmentasi. Kesimpulannya, penggunaan VRTOS sangat krusial dalam memaksimalkan potensi di microcontroller seperti SP32 dan STM32. Dengan scheduler yang andal, pembagian prioritas dan sistem sinkronisasi yang baik, eksekusi program menjadi tepat waktu dan sangat responsif. Perbedaan kemampuan hardware memang ada, tapi fondasi konsep manajemen tasnya tetaplah sama. Itulah mengapa VRTOS menjadi solusi mutlak dalam otomatisasi industri dan aplikasi internet of things saat ini. Selanjutnya di sini untuk video hasil praktikum. Ini hasil dari praktikum RTOS. Di sini terdapat terminalnya menampilkan on dan off dan LED-nya ya. Di sini dengan menggunakan sensor THT. Ini sensor suhu temperatur.